Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grade 3 hari ini kita akan kembali belajar bahasa Inggris. Pada hari ini kita akan membahas there is and there are. Apa bedanya? Namun sebelumnya, Miss Denti akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan there, is, dan are. Dimulai dari there. Apa yang dimaksud dengan there? There dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia memiliki arti ada. There digunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu yang diketahui keberadaannya. Nah, setelah itu Miss Denti akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan is dan are. Is dan are termasuk ke dalam to be. Apa yang dimaksud dengan to be? To be adalah kata bantu untuk menjelaskan kondisi yang terjadi. To be digunakan dalam kalimat bahasa Inggris. Ada 3 jenis to be. Yang pertama ada is, ada am, ada are. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada is. Is bisa digunakan jika subjek pada kalimat merupakan orang ketiga tunggal. Siapa saja? Ada he, ada she, ada it. Is juga digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang berjumlah satu. Ada are. Are biasa digunakan jika subjek berbentuk jamak atau lebih dari satu orang. Siapa subjek jamak? You, we, they. Are juga digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang berjumlah lebih dari satu atau banyak. Yang terakhir ada to be am. Am hanya digunakan untuk subjek pengganti kata saya atau I. Sekarang kita bahas dan en. Dan en adalah jenis kata artikel dalam bahasa Inggris. Penggunaan dan en sangatlah mudah. Jika kata benda atau huruf yang ditulis dan berbunyi konsonan, maka harus menggunakan Sedangkan jika kata benda atau huruf yang ditulis berbunyi huruf vokal, maka menggunakan en. Dan en dibubuhkan sebelum kata benda, sehingga kata benda yang diawali dan en menunjukkan jumlahnya 1. Sekarang kita bahas akhiran s atau es pada kata benda. Penggunaan akhiran s dan es pada kata benda menunjukkan bahwa benda tersebut adalah jamak atau jumlahnya lebih dari 1. Contoh penggunaan akhiran s: books, pens, dan bags. Untuk kata benda yang berakhiran y, ch, sh, x, o, maka harus ditambahkan akhiran es. Contohnya ada babies dan cities. Selanjutnya, kita mulai dari pembahasan there is dan there are. There is dalam bahasa Indonesia bisa juga diartikan di sana atau ada. To be is yang digunakan menunjukkan bahwa benda yang ditunjukkan pada kalimat berjumlah satu atau singular. Sebelum objek dibubuhkan atau en. Contohnya, there is a red sofa. There is a door. There is a lamp. Lihat baik-baik, ada to be is dan ada imbuhan Berarti menunjukkan jumlahnya 1. Kemudian ada there are. There are dalam bahasa Indonesia berarti di sana atau ada. Are menunjukkan bahwa objek yang ditunjukkan pada kalimat berjumlah lebih dari 1 atau plural. Di belakang kata benda ditambahkan s atau es sebagai penanda kata plural atau banyak. Contoh kalimat dari there are sebagai berikut.
There are 2 windows. There are many pictures. There are 5 rugs. Lihat baik-baik, ada to be are, dan setiap kata benda diakhiri s. Itu artinya jumlahnya banyak. Sekarang, buka Student Book 2 halaman 89. Pada bagian E, terdapat 2 contoh kalimat penggunaan there is dan there are. There is a lamp in the living room. There are 2 lamps in the living room. Kalian buka halaman 90. Ada sebuah teks sederhana dan di bawahnya terdapat 4 pertanyaan yang nanti harus kalian jawab sesuai dengan teks. Sekarang, Miss Denti akan membacakan teks tersebut. Tugas kalian, jawab 4 pertanyaan sesuai dengan gambar yang ada pada teks menggunakan bahasa Inggris. Emma's bedroom. I have a new bedroom. There is a desk in my room. There is also a. There are 2 big. There is a by the door. Also, there are 2. One is on my desk. My room is nice and big. Sekarang, 4 pertanyaan di bawah harus kalian jawab ya. Ada 2 tugas kalian dalam pembahasan bahasa Inggris hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.